Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita di metodologi penelitian pariwisata, pertemuan ke-13 ya. Tidak terasa tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Dengan output akhir kita sudah sepakati adalah proposal penelitian atau skripsi yang nanti akan diseminarkan. Baik, tidak berlama-lama, kita akan lanjutkan slide yang sebelumnya saya jelaskan di pertemuan 12 ya. Yang ke-13 ini ada yang akan ditambahkan ya, mungkin beberapa. Kita mulai saja. Ya, oke. Sebelumnya yang ini ya, kita sampai qualitative data collection types, option, advantage, and limitation ya. Kita lanjut, di sini ada list ya untuk kualitatif. Jadi kita bahas kualitatif data collection source ya, sumber-sumbernya. Yang pertama ada observasi ya, observasi, conduct observation as a participant or an observer. Jadi si peneliti adalah datanya diambil ya melalui observasi, dari partisipasi atau observasi ya, lapangan ya, partisipasi. Conduct an observation shifting position from participant to observer ya, ini vice versa. Jadi bisa berganti-ganti ya antara posisi sebagai partisipan or to observer. From participant to subject. Oke. Yang keduanya interview ya, conduct one on one ya, bisa satu ya, bertatap muka gitu ya, one on one ya, or virtually via web based ya. Ini mungkin sekarang bisa pakai Zoom atau Google Meet or email platform. Conduct of focus group ini FGD ya. FGD juga salah satu list ya yang masuk dari qualitative data collection, sumber-sumbernya dari sini. Dokumen, keep a research journal ya, dari jurnal. Exam personal dokumen ya, ini ada email, private blog ya, ini juga bisa diambil. Analyze organizational dokumen ya, dari report, strategic plan, chart, medical record dan sebagainya. Analyze public dokumen ya, ini organisasi, ini yang public dokumen bisa lebih mudah. Exam autobiografi and biografi, tergantung ini riset kualitatif tentang apa ya. Kalau tentang sejarah dan sebagainya mungkin butuh autobiografi. Audiovisual and digital material, have participant take a photograph or record video. Ini penting ya, kalau kita melakukan riset ya, harus ada bukti secara konkret dari kegiatan kita, riset atau apa ya, foto ya, record video atau record soundnya gitu ya. Use video or film in social situation or of an individual. Exam photograph or video ya. Exam website, tweets, Facebook juga bisa. Ini biasanya riset di komunikasi banyak tentang ini, tapi mungkin nanti karena kita ilmunya multidisiplin ya, bisa juga sebagai sumber dari ini, harus dijelaskan di teorinya seperti apa. Collect sound ya, ini sound pasti ya. Gather phone or computer based message ya, exam position or virtual object. Jadi ini lebih luas ya. Kalau kualitatif jadi 1 tambah 1 belum tentu 2 ya, bisa jadi juga jadi 3 ya, atau bisa jadi 1 ya kualitatif, karena benar-benar eksplorasi ya. Selanjutnya data recording prosedur. Nah ini juga penting ya. Saya kapan ya, angkatan 2019 ada yang menggunakan ini ya, pure kualitatif. Saya cek ke belakangnya, saya sebagai penguji ya, ada yang miss ya, atau tidak dikerjakan, yaitu coding ya. Karena untuk kualitatif itu butuh coding ya, butuh namanya transkrip wawancara ya, itu harus ada di lampiran. Nah kalau tergantung narasumbernya berapa, kalau narasumbernya 10 ya dikerjakan sampai 10 ya, dan lumayan memakan waktu menurut saya. Makanya saya merekomendasikan untuk S1 ya kuantitatif saja gitu ya, kuantitatif murni atau kuantitatif lah ya. Oke, observation protocol, plan to develop and use a protocol for recording observation in qualitative study.
Researchers often engage in multiple observation during the course of qualitative study and use artificial channel protocol for recording information while observing. Jadi pas kita lagi wawancara ya, kita izin dulu ya. Tapi terkecuali ini orangnya rada susah nih, kayaknya kita nggak mungkin minta ya. Mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi ya baiknya sih secara resmi ya, mau atau enggak ya. Tapi emang kalau memang narasumber ini sih penting banget buat riset kita, buat laporan kita, buat skripsi kita, tapi kayaknya orangnya nggak mau nih, agak susah, padahal saya butuh statementnya dia gitu ya. Ya mungkin bisa gitu, tapi nanti kan di dalam analisis atau codingnya kan itu coding dulu, nanti analisisnya mungkin secara general ya, tidak mencantumkan nama secara eksplisitnya seperti apa. This may be a single page with a dividing line down the middle to spare descriptive notes ya. Portrait of the participant, recognition dialogue and description. Jadi nanti si bahan interviewnya ya kalau bisa jangan dikasihin ke yang narasumbernya ya, tetap dipegang sama si interviewernya. Selanjutnya, nah ini juga ya, ada yang harus kita jelaskan juga. A description of physical setting, account of particular event or activities from reflective notes. The researcher personal stuff is such as speculation, feeling, problem, idea, hunch, impression, and prejudice ya. Jadi emang ada sedikit subjektif ya. Interview protocol, plan to develop and use an interview protocol for asking question and recording answer during a qualitative interview. Researcher record information from interview by making handwritten notes ya. Kita harus bikin semacam tulisan-tulisan ya. Nulis di situ ya, meskipun kita bawa dua ya, bawa recordnya juga tetap kita tulis ya, jadi lebih paham. By audio tapping or by video tapping. Even if an interview is step, we recommended that researcher take notes ya. Tetap kalau kita pakai recorder, tetap kita di sini buku ini menyarankan untuk tetap menulis ya. The event ini event ya, beda ya, event sama event. The event that recording equipment files. If audio tapping is used, researcher need to plan in advance for the transcription of the tap. Okay. Selanjutnya, touch each step in the coding process. Nah ini penting juga. Touch each step in the coding process. Get a sense of ya. Semuanya di screening, dibaca ulang, dan nanti read all the transcriptions carefully. Perhaps jot down some ideas as they come to mind as you read. Pick one document ya. The most interesting one, the shortest, the one on the top of the pile. When you have a complete this text for several participation, make a list of all topics. Ya, ini benar-benar kompleks sekali ya. Now take this list and go back to your data. Ini ada prosesnya ya, codingnya. Tapi nanti kita dipermudah oleh beberapa aplikasi ya. Ini secara manualnya seperti ini. Find the most descriptive word for your topic and turn them into categories ya. Look, ini benar-benar di coding dan nanti dianalisis. Number 6, make a final decision on the abbreviation for each category and alphabetize these codes. Assemble the data material belonging to each category in one place and perform a primary analysis and try if necessary recode your existing data. Ya, kita merecord ya yang data yang sudah ada, coba di padu-padankan. Next, interpretation in qualitative research. This lesson could be the researcher personal interpretation, couch in the understanding that the inquirer bring the study from a personal culture, history, and experience. The questioning approach is also used in transformative approach to qualitative research. Moreover, when qualitative researchers use a theoretical lens, they can form interpretation that call for action, agenda for reform and change. A system might describe how the narrative outcome will be compared with theories and general literature. Validity and reliability-nya seperti apa untuk kualitatif? That researchers check for the accuracy of the finding by employing certain procedure, whereas qualitative reliability indicate that the researcher approach is consistent across different researcher and among different project. Ya, jadi berdasarkan dari research-nya itu ya, jadi bisa jadi dengan judul yang sama, hasilnya bisa berbeda.
Defining qualitative validity. Validity is one of the strengths of qualitative research and is based on determining whether the findings are accurate from the standpoint of the researcher, the participation, or the reader of account. Okay. Using multiple validity procedure, a procedure perspective that we recommend for research proposal is to identify and discuss one or more strategies available to check the accuracy of the finding. Researchers should actively incorporate validity strategy into their proposal. Ada Gibbs di 2007 suggested several qualitative reliability procedure. Check transcript to make sure that they do not contain obvious mistakes made during transcription. Double check ya, benar-benar double check karena kita berkaitan dengan kata-kata ya yang kita transkrip dari wawancara kita. Make sure that there is not a drift in the division of code, a shift in the meaning the codes during the process of coding. This can be accomplished by continuing comparing data with the codes and writing memos about the codes. Nah ini nanti saya coba contohkan. Di sini nggak ada sih. Mungkin ada yang namanya open source application. Nanti saya coba buka. For team research, coordinate the communication among the coders by regular documented meeting and by sharing the analysis. Cross-check codes developnya. Jadi intinya untuk coding itu benar-benar harus hati-hati, jangan sampai nanti salah mengcoding ya. Yang kata-katanya sebenarnya bukan di sana, berdasarkan teori yang sudah ada, kalian tiba-tiba codingnya namanya yang berbeda ya. Nanti nggak nyambung. Oke, ini sumber referensinya banyak ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa kita diskusi di Google Classroom atau di Telegram Group. Sekian. Kita coba untuk membahas yang lain ya. Kita bahas tugasnya ya. Tugas dari teman kita yang lain. Saya akan buka tugasnya punyanya Adit ya. Ya sebelumnya yang belum masih saya tunggu sih sebenarnya, tapi nanti nilai berbeda. Tapi mangga kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Karena ini juga SKS-nya 2, tapi kalau bagi kalian itu merasa tidak tidak penting ya tidak apa-apa ya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Jangan sampai gitu ya tidak dikerjakan. Baik, kita akan coba membahas untuk tugas UTS jurnal milik Aditya Putra Nugraha. Oke, saya buka dulu. Ini cancel dulu. Wait. Oke. Salah. Oke, kita akan lihat. Ini yang Adit ya. Oke, ini kita close dulu yang ini. Oke, kita lihat. Kita screening mudah saja dari sini ya. Abstraknya ini judulnya. Oke, kita abstraknya kita buka dulu, kita cek dulu berapa poinnya ya. Ini masih kurang juga ya. Kita langsung warna kuning, kita langsung review. Di sini udah kelihatan ya. Tidak sesuai dengan SOP penulisan jurnal. Oke, kita save dulu. Ini berarti sudah saya review. Ini UTS sudah saya review. Saya kasih RD RV Ref1. Oke, save di sini. Oke, lanjut. Ini penelitian bertujuan menjelaskan pengaruh wisata. Menjelaskan maksudnya apa ya? Satu sektor penting yang bisa kita sebut. Ini kata-katanya juga ya, kalau bisa harus kata-kata yang baku ya. Jangan cek kembali padanan kata, harus kata baku KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, positif. Oke, kita lihat saja ya latar belakang. Oke, latar belakangnya simpel sekali ya, cuma 6 lembar. Oke, ini tidak merepresentasikan apa ini ya. Jadi emang untuk sarjana
pariwisata ya, berbeda dengan vokasi atau D4 pariwisata. Kita lebih ke ilmuwan ya. Jadi kalian harus dituntut harus bisa nulis ya, karena menulis itu emang berat, tapi kalau dicoba akan terbiasa. Kajian pustakanya, nah ini kita cek dengan kajian pustaka. Kita akan lihat sama-sama. Oh ya, coba yang ini. Nah ini ya, kita modelnya gini aja deh. Coba zoom lagi, bisa. Nah jadi yang kajian pustaka kita coba lihat dengan yang di bawah. Apakah ada? Di sini cuma ada 3, kita lihat ya. Nurhayati, coba kita lihat ke bawah. Nurhayati tidak ada ya di ini. Ya ini dari mana ya? Ini coba kalian Adit cek lagi. Ini harus ada juga di bawah ya. Kajian pustakanya cukup panjang, tapi latar belakangnya cuma sedikit. Ya pada malam hari itu terus apa nih permasalahannya apa? Harus sesuai dengan judul. Pengaruh wisata belanja berpengaruh enggak dengan pendapatannya kan? Ini harusnya ada juga di sini ya. Jadi latar belakang itu kalian harus menjelaskan di latar belakang itu pertama ya, masalahnya apa, terus juga dikasih metodologi. Sebelum nanti juga ada metodologi ya, tapi sedikit aja metodologinya seperti apa, tujuan dan sasarannya juga seperti apa, sasaran riset ini. Oke, hasil pembahasan juga boleh, cuma sedikit nanti menggunakan apa analisisnya. Hasil pembahasan menggunakan analisis apa ya, seperti itu. Oke, metodologinya apa nih? Wawancara, analisisnya kuantitatif dari mengenai shopping tourism. Nah ini ada nggak di itu shopping tourism mana nih? Emang ada shopping tourism ya? Oke, nanti coba juga disinkronkan di teori ini, coba disinkronkan dengan, harus sinkron dengan kajian pustaka ya. Oke, hasil pembahasan ya, gambarnya ada. Ya, cuman ada yang kurang karena sebenarnya Adit menggunakan kuantitatif ya, kuantitatif deskriptif apapun itu harus ada angka yang keluar ya. Angkanya berapa? Di sini nggak ada. Nah, sedangkan dengan judul ini saja sudah kelihatan ya pengaruh ya. Jadi X dan Y itu berpengaruh nggak? Nah, pengaruhnya gimana? Kalau ekonomi pastinya dengan angka-angka dong ya. Nah, di sini nggak keluar nih. Cuman ada foto ya, ini kayak penjelasan aja, ini cuman kayak semacam identifikasi, tidak ada analisisnya ya. Dianalisis dan angkanya berapa, jadi gitu ya. Jadi coba dicek ulang. Ini saya langsung di sini ya, karena ini kuantitatif. Kuantitatif berhubungan dengan angka-angka ya, harus ada namanya validitas ya, tadi ya, reliabilitas datanya, atau kita sebut dengan statistik ya, statistik pastinya, statistik dasar sih, sederhana sebenarnya kalau untuk ini itu harus ada. Oh nggak ada, ini cuma menjelaskan seperti ini aja, tapi saya apresiatif sudah mengerjakan. Yang lain malah belum ada ya. Baik, mungkin seperti itu. Kita akan lanjut lagi di pertemuan ke 14 dan 15 ya. Sebelum hasil akhir di 16, saya minta kalian mengerjakan proposal bab 1 untuk skripsi ya, dan nanti akan diseminarkan. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.